Jumpa kembali dengan saya Primus Dorimulu dalam Primus In Depth. Ada satu perkembangan menarik yang tenggelam oleh isu-isu ekonomi lainnya. Perkembangan itu adalah mulai terlihatnya perhatian dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terhadap pasar modal Indonesia. Saya mengatakan mulai terlihat karena selama ini pelaku pasar modal sebenarnya sudah cukup lama menunggu dukungan yang lebih eksplisit dari Presiden. Bukan semata-mata karena pasar modal membutuhkan dukungan. Juga bukan karena indeks harga saham gabungan selalu naik, tetapi karena Bursa Efek Indonesia adalah salah satu institusi penting dalam perekonomian nasional. Di sanalah perusahaan mencari modal, masyarakat berinvestasi, dan investor global membaca sebagian wajah ekonomi Indonesia. Karena itu, ketika Presiden Prabowo pada 14 Agustus 2026 berbicara lebih substantif tentang reformasi pasar modal, saya melihat sebagai sebuah perkembangan yang patut diapresiasi. Memang, ini bukan pertama kali Presiden menyebut pasar saham. Dalam pidato pengantar RAPBN 2026 dan Nota Keuangan pada 15 Agustus 2025 tahun lalu, Presiden sesungguhnya sudah mengatakan bahwa pasar saham Indonesia menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Tetapi, ada yang berbeda. Pada 14 Agustus 2026, ada nada yang berbeda. Presiden tidak lagi sekadar menyebut perkembangan pasar saham. Presiden mulai berbicara tentang arah reformasi, kredibilitas bursa, demutualisasi, pembiayaan perusahaan, bahkan cita-cita Indonesia untuk menjadikan pasar modal salah satu yang terbesar di dunia. Ini penting, apalagi kita masih ingat bagaimana pada Desember 2024, beberapa bulan setelah dilantik, muncul kontroversi besar yang berasal dari pernyataan Presiden tentang saham. Persisnya pada 4 Desember 2024, ketika memberikan sambutan dalam pembukaan sidang Tanwir dan resepsi milad hari ulang tahun ke-112 dari Muhammadiyah di Kupang, NTT, Presiden Prabowo mengatakan bahwa begini, bermain-main saham bagi orang kecil bisa seperti berjudi. Nah, kalimat yang banyak dikutip waktu itu kurang lebih begini. Dan saya kasih tahu juga, main-main saham itu kalau orang kecil ya pasti kalah. Itu untuk orang kecil itu biasanya sama dengan judi itu. Yang menang yang bandar, yang besar, yang kuat, ya kan? Nah, potongan kalimat itu langsung viral ke seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Kemudian muncullah kesan seolah-olah Presiden Prabowo mengatakan bahwa pasar saham adalah judi. Jadi cuma ambil, Presiden mengatakan pasar saham adalah judi. Itu yang diviralkan. Padahal, kalau kita membaca konteksnya secara lebih utuh, maksud Presiden justru lebih spesifik. Jauh lebih spesifik. Saat itu, Presiden sedang berbicara mengenai program MBG, makan bergizi gratis. Nah, pada acara ulang tahun Muhammadiyah itu, Presiden menceritakan adanya pihak yang memperingatkan. Pak, karena gagasan makan bergizi, harga saham indeks turun. Coba, masa kebijakan MBG bisa membuat indeks turun? Tapi itulah yang terjadi waktu itu. Presiden menirukan peringatan itu. Nah, peringatan itu dalam kalimat langsung begini, Pak, karena gagasan makan bergizi gratis, indeks harga saham gabungan turun. Nah, ini sepertinya berlebihan untuk mengaitkan ini. Tetapi karena itu ditanyakan kepada Presiden, diberi saran kepada Presiden, Presiden kita merespons. Presiden menjawab dari perspektif rakyat kecil. Presiden mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki saham, tidak punya saham.
Dan banyak rakyat di desa, seluruh Indonesia, juga tidak memiliki saham. Dari konteks itulah keluar komentar Presiden mengenai orang kecil, mengenai bandar besar, dan risiko bermain saham. Jadi, yang dikritik Presiden sesungguhnya bukan keberadaan pasar modal sebagai institusi. Nah ini, yang dikritik adalah kondisi ketika orang kecil masuk ke pasar saham tanpa pengetahuan. Apalagi disebut main. Kalau saham itu bukan main-main, tapi investasi. Bukan bermain saham, tapi berinvestasi saham. Nah, untuk masuk ke sana memang perlu kekuatan modal. Ada modal yang cukup. Tanpa kekuatan modal, lalu mereka berhadapan dengan pemain besar yang jauh lebih kuat, ya selesai keok mereka. Nah, menurut saya, pesan seperti itu sebenarnya masuk akal. Jadi sebetulnya substansi yang mau disampaikan Presiden masuk akal. Pasar saham memang bukan tempat untuk berjudi. Bukan tempat berjudi. Salah besar kalau orang masuk saham untuk berjudi. Totally wrong. Harus segera dikoreksi. Pasar saham adalah tempat untuk berinvestasi. Nah, sebut main saham juga salah. Apalagi judi. Yang benar adalah saham tempat berinvestasi. Nah, kalau kita membeli saham, kita membeli bagian kepemilikan dari sebuah perusahaan. Kita harus memahami bisnisnya. Bisnis dari saham yang kita beli itu. Kita harus melihat laporan keuangannya. Harus mengerti, bisa membaca laporan keuangan atau tidak, bisa mengerti balance sheet, bisa mengerti financial statement. Kita harus mengetahui kualitas manajemennya, siapa orang-orangnya yang menjalankan perusahaan. Kita harus membaca prospek industrinya. Jadi kalau kita beli saham, berarti beli perusahaan itu, kita harus tahu ada prospek, ada risikonya. Jangan cuma lihat prospek tapi tidak tahu risikonya. Nah, industrinya harus kita mengerti. Kita harus tahu valuasinya. Dan yang tidak kalah penting adalah kita harus tahu risikonya. Ada peluang return, tetapi ada risiko. Dua-dua harus diperhatikan. Karena itu, jangan pernah membeli saham dengan uang yang sebentar lagi harus Anda gunakan. Jadi jangan coba membeli saham dengan uang yang Anda pakai, yang Anda hendak pakai. Jangan memakai uang belanja keluarga untuk beli saham. Jangan memakai uang sekolah anak. Jangan memakai biaya pengobatan. Jangan menggunakan dana darurat Anda. Apalagi menggunakan utang. Anda berutang hanya untuk membeli saham yang Anda bilang sudah murah. Yang Anda yakin besoknya naik. Ini salah besar. Investasi saham sebaiknya menggunakan uang dingin. Uang dingin itu adalah uang yang dipakai untuk 5, 10 tahun, 15 tahun akan datang. Uang yang memang tidak dibutuhkan dalam waktu dekat. Uang yang bisa ditempatkan untuk 5 tahun, 10 tahun, bahkan lebih panjang lagi. Nah, kalau begitu, caranya, saham adalah investasi. Tetapi kalau orang masuk tanpa pengetahuan, masuk pasar modal, pasar saham, tanpa pengetahuan, mengejar keuntungan cepat, ikut-ikutan rumor, FOMO, membeli karena takut ketinggalan, lalu menggunakan uang panas, maka memang perilakunya bisa mendekati perjudian. Masalahnya pada Desember 2024, konteks ini tenggelam. Jadi orang mencomot pernyataan Presiden, wah saham adalah judi, comot dari konteksnya. Sehingga seakan-akan Presiden mengucap sesuatu yang salah. Padahal Presiden memberi peringatan yang benar. Bagi pasar modal, persepsi seperti itu berbahaya. Mempersepsikan, wah ini digoreng, pasar saham adalah judi, itu sangat berbahaya. Karena pasar modal hidup dari trust, hidup dari kepercayaan. Harga saham tidak hanya ditentukan oleh laba perusahaan, harga juga dipengaruhi oleh ekspektasi investor terhadap masa depan. Dipengaruhi kepastian kebijakan, dipengaruhi oleh tata kelola, dipengaruhi oleh kredibilitas regulator, dipengaruhi juga oleh keyakinan bahwa sebuah negara layak menjadi tempat menanam modal. Kita kemudian mendapat pelajaran besar pada tahun 2026 tahun ini, saat MSCI menyampaikan kekhawatiran terhadap aspek investability pasar modal Indonesia,
transparansi kepemilikan saham, dan berbagai isu tata kelola, pasar bereaksi sangat keras. Indeks harga saham gabungan jatuh sangat dalam. Perdagangan sempat dihentikan sementara. Investor asing bereaksi, bahkan terjadi capital outflow. Kekhawatiran muncul mengenai posisi Indonesia di indeks global. Disitulah kita benar-benar melihat bahwa pasar modal bukan hanya urusan orang yang membeli dan menjual saham. Pasar modal adalah jendela investasi sebuah negara. Investor internasional melihat bursa efek Indonesia dan bertanya, apakah pasarnya kredibel? Apakah harga saham yang ada di sana, diperdagangkan di sana, terbentuk dengan wajar, dengan cara yang wajar? Apakah kepemilikan saham cukup transparan? Apakah manipulasi yang terjadi sudah ditindak? Apakah investor minoritas cukup dilindungi? Apakah modal bisa masuk dan keluar dengan mudah? Kalau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu meragukan, investor akan menuntut premi risiko, risk premium yang lebih tinggi. Bahkan mereka bisa memilih kabur, pergi, capital outflow, net sell. Karena itu, ketika indeks harga saham gabungan jatuh sangat dalam akibat krisis kepercayaan, pemerintah tidak bisa hanya mengatakan itu urusan pemain saham. Tidak. Itu adalah alarm bagi perekonomian Indonesia. Dan saya kira episode MSCI membuat perhatian pemerintah terhadap pasar modal Indonesia semakin besar. Dan itu terlihat. Presiden kemudian membahas stabilitas pasar keuangan bersama otoritas jasa keuangan. Reformasi dipercepat, transparansi kepemilikan dibenahi, free float menjadi perhatian. Terjadi palu godam. Ayo perhatikan semua ketidakberesan. Pengawasan diperkuat dan kemudian sampailah kita pada 14 Agustus 2026. Pada hari itu, Presiden Prabowo Subianto berbicara mengenai reformasi pasar modal dengan lebih jelas. Ia memberikan apresiasi kepada otoritas jasa keuangan dalam upaya membangun bursa yang kredibel. Ia menegaskan pentingnya sanksi terhadap mereka yang melanggar aturan. Kemudian, Presiden mengatakan, kita juga akan melanjutkan reformasi pasar modal kita dengan demutualisasi pasar modal. Lalu Presiden menyampaikan target yang sangat besar, membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia dan menjadikannya sebagai salah satu pasar modal terbesar di dunia. Menurut saya, ini kalimat yang tidak boleh dilewatkan. Karena kalau targetnya adalah pasar modal berstandar dunia, maka ukuran keberhasilannya tidak boleh hanya dilihat jumlah investor. Tidak cukup. Tidak cukup hanya melihat rekening efek. Tidak cukup hanya melihat berapa perusahaan yang IPO, yang melakukan initial public offering, yang listing di Bursa Efek Indonesia. Tidak cukup hanya melihat apakah indeks harga saham gabungan mencetak rekor baru. Kita harus melihat kualitas pasar modal itu. Apa saja standar dari kualitas itu? Apakah likuiditasnya meningkat? Apakah free float membesar? Apakah lebih banyak perusahaan besar berkualitas masuk bursa? Apakah investor institusional semakin kuat? Apakah produk pasar semakin lengkap? Apakah teknologi semakin baik? Market surveillance semakin canggih? Dan apakah manipulasi semakin sulit? Apakah investor kecil semakin terlindungi? Itulah ukuran yang jauh lebih penting. Nah, Presiden juga menghubungkan pasar modal dengan akses pembiayaan bagi perusahaan. Menurut Presiden, startup, perusahaan rintisan, dan pengusaha Indonesia harus memperoleh kesempatan untuk naik kelas melalui tambahan ekuitas dan modal, dan itu lewat pasar modal. Dan di sanalah fungsi pasar modal yang sesungguhnya. Pasar modal bukan sekedar tempat jual beli saham. Pasar modal adalah mesin pembentukan modal,
Perusahaan membutuhkan dana untuk ekspansi, untuk membangun pabrik, membeli mesin, mengembangkan teknologi, untuk masuk pasar baru, dan untuk memperluas lapangan kerja. Semua itu membutuhkan modal, dan tidak semua kebutuhan itu harus dibiayai dengan utang bank. Ekonomi yang sehat membutuhkan kombinasi pembiayaan bank dan pasar modal. Nah, perusahaan memperoleh ekuitas, modal, masyarakat menjadi pemiliknya, perusahaan bertumbuh, lapangan kerja tercipta, pajak bertambah, ekonomi bergerak. Karena itu, kalau pasar modal kita kuat, sebenarnya yang mendapat manfaat bukan hanya investor saham, bukan hanya para pelaku pasar modal, tetapi perekonomian nasional ikut memperoleh manfaat. Lalu Presiden Prabowo Subianto berbicara mengenai demutualisasi. Menurut saya, di bagian ini kita harus berhati-hati. Demutualisasi bukan tujuan. Jangan sampai kita merasa reformasi selesai hanya karena kepemilikan berubah. Kepemilikan bursa Indonesia berubah. Pertanyaannya bukan siapa nanti pemegang saham bursa. Pertanyaannya lebih penting adalah apa yang berubah setelah bursa didemutualisasi. Apakah bursa Indonesia menjadi lebih efisien? Apakah teknologi meningkat? Apakah tata kelola menjadi lebih baik? Apakah pengawasan semakin independen? Apakah biaya transaksi lebih kompetitif? Dan apakah produk semakin banyak, likuiditas meningkat, dan investor dunia semakin percaya kepada pasar modal Indonesia? Kalau jawabannya tidak, maka perubahan struktur kepemilikan bursa Indonesia tidak banyak artinya. Demutualisasi bahkan membawa tantangan baru. Bursa akan mempunyai pemegang saham yang tentu mengharapkan keuntungan. Sementara pada saat yang sama, Bursa Indonesia tetap memiliki fungsi sebagai self-regulatory organization. Ini berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Bagaimana kalau kepentingan mengejar laba bertabrakan dengan fungsi pengawasan? Itu pertanyaannya. Bagaimana kalau pemegang saham ingin dividen besar, sementara bursa membutuhkan investasi besar untuk teknologi dan pengawasan? Bagaimana memastikan pemegang saham tidak mengintervensi keputusan suspensi yang diambil oleh otoritas, pemeriksaan, listing, delisting, atau surveillance? Semua pertanyaan ini harus dijawab sejak awal sebelum demutualisasi diadakan. Jangan sampai kita melakukan demutualisasi dengan semangat menjadikan bursa lebih modern, tetapi yang terjadi justru menciptakan konflik kepentingan baru. Karena itu, saya melihat arahan Presiden harus dibaca lebih luas. Demutualisasi hanyalah salah satu instrumen. Tujuan akhirnya adalah membangun pasar modal yang kredibel, transparan, lebih dalam, yang lebih in-depth, yang liquid, adil, berstandar dunia, dan memberi manfaat kepada banyak orang, kepada perekonomian Indonesia. Presiden bahkan menghubungkan demutualisasi dengan rencana pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia, PFII. Artinya, arahnya semakin jelas bahwa reformasi pasar modal, demutualisasi bursa, pendalaman pasar, penguatan produk, peningkatan kredibilitas, Indonesia ingin menjadi salah satu pusat finansial internasional. Itulah ambisi besarnya. Tetapi justru karena ambisi besar itulah, fondasinya harus benar, harus kokoh. Kita tidak mungkin menjadi pusat finansial dunia kalau investor masih meragukan transparansi pasar modal Indonesia. Kita tidak mungkin menjadi bursa kelas dunia kalau likuiditasnya dangkal. Kita tidak mungkin menarik dana global masuk ke Indonesia dalam jumlah besar kalau investor masih khawatir terhadap manipulasi. Dan kita tidak mungkin membangun pasar yang sehat kalau investor kecil terus berada dalam posisi yang tidak seimbang dengan pemain besar. Disinilah saya kembali teringat pernyataan Presiden pada Desember 2024 tentang bandar besar. Kalau kegelisahan Presiden adalah investor kecil bisa kalah menghadapi
bandar besar. Maka jawabannya bukan memusuhi pasar saham. Jawaban yang benar adalah membangun pasar yang lebih adil. Bangunlah transparansi, perkuatlah pengawasan, tindakan dengan tegas berbagai praktik manipulasi. Buka itu beneficial ownership, perbaiki price discovery, pembentukan harga, perbesar investor institusional, dana pensiun asuransi, masuk pasar modal, BP Jam Sostek, masuk pasar modal. Tingkatkan literasi investor retail agar mereka membeli saham bukan jangka pendek, bukan menggunakan uang panas. Jangan sampai terjebak judi. Dengan begitu, kita mengubah pasar modal dari tempat berspekulasi menjadi tempat berinvestasi. Dan saya kira pesan inilah yang sekarang mulai terlihat dari arah kebijakan Presiden Prabowo. Saya ingin menyampaikan satu harapan, bahwa Presiden datanglah ke Bursa Efek Indonesia, datanglah ke sana. Datang bukan sekedar untuk menekan tombol pembukaan perdagangan atau penutupan perdagangan. Datanglah untuk memberi pesan, memberi sinyal kepada dunia. Beri pesanlah kepada para investor, khususnya investor kecil, bahwa investasi membutuhkan pengetahuan dan kesabaran. Pesan kepada emiten bahwa tata kelola harus dijaga. Pesan kepada perusahaan sekuritas bahwa integritas lebih penting daripada sekedar volume transaksi. Pesan kepada regulator bahwa manipulasi tidak boleh diberi toleransi sekecil apapun. Dan pesan kepada investor dunia, investor global, khususnya investor pasif ya, yaitu pengelola dana besar dan dana pensiun, dana asuransi dunia, para manajer investasi kelas dunia, bahwa Indonesia saat ini sedang serius-seriusnya, minimal mulai serius untuk membangun pasar modal berstandar internasional. Pasar modal memang bukan seluruh ekonomi Indonesia. Indeks harga saham gabungan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan ekonomi, tetapi bursa adalah jendela. Dari jendela itulah investor dunia melihat sebagian wajah Indonesia. Kalau jendelanya keruh, mereka ragu. Kalau jendelanya bersih dan transparan, mereka akan lebih percaya. Karena itu perhatian Presiden Prabowo terhadap pasar modal pada 14 Agustus 2026 layak kita apresiasi. Perhatiannya memang belum panjang, belum menjawab semua masalah, tetapi setidaknya setelah kontroversi saham seperti judi, setelah guncangan MSCI, dan setelah berbagai ujian terhadap kepercayaan investor, sekarang kita melihat arah yang berbeda. Presiden berbicara tentang bursa yang kredibel, tentang reformasi, demutualisasi, tentang akses modal bagi perusahaan, tentang pasar berstandar dunia, tentang pusat finansial internasional. Sekarang tugas berikutnya adalah memastikan semua itu tidak berhenti sebagai pidato. Perhatian harus menjadi kebijakan, kebijakan harus menjadi reformasi, reformasi harus menghasilkan kepercayaan. Sebab pasar modal tidak hanya dibangun oleh uang, pasar modal dibangun oleh kepercayaan. Saya Primus Dorimulu, sampai bertemu dalam pembahasan berikutnya.